Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beatrix Ayu Faradiga dengan NPM Mahir 308 dari kelas Birokrasi dan Dokumentasi Publik kelas H. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, untuk memenuhi tugas UAS Birokrasi, saya akan mempresentasikan hasil analisis dalam mengenai salah satu inovasi tata kelola perkotaan di Jawa Timur, yaitu yang berjudul Program Kampung Tani, Analisis Food Production dan Collaborative Governance dalam pengelolaan tahanan pangan berbasis komunitas di Kota Surabaya. Mengapa topik ini krusial di tengah arus urbanisasi yang masif perkotaan besar seperti Surabaya menghadapi ancaman nyata? Nah, ancaman nyata bagaimana terhadap ketahanan pangan? Melalui studi ini, kita akan membedah bagaimana pemerintah daerah tidak lagi berjalan sendirian sebagai aktor tunggal, melainkan kolaborasi secara inklusif dengan masyarakat, akademis, dan sektor swasta melalui kacamata teori tata kelola modern. Mari kita mulai pembahasan dari aspek latar belakang masalah. Nah, pada latar belakang ini, teman-teman dapat melihat, mari kita melihat realistis, sosiologis, dan geografis kota Surabaya saat ini. Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya dihuni oleh jutaan jiwa yang setiap harinya membutuhkan pasokan pangan yang stabil, aman, dan terjangkau. Namun, kita dihadapkan pada konteks masalah yang cukup pelik. Yang pertama yaitu ada keterbatasan lahan pertanian akibat laju pembangunan infrastruktur yang luar biasa cepat. Yang kedua, itu ada terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang tersisa menjadi kawasan permukiman dan industri komersial. Ketiga, yaitu implikasinya adalah ketergantungan pasokan pangan Surabaya yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 70% atau 60% dari daerah penyangga di luar kota. Kondisi ini membuat Surabaya sangat rentan terhadap inflasi harga pangan dan gangguan rantai pasok global maupun regional. Karena itu, Pemkab Surabaya menetapkan target optimis untuk memenuhi minimal 60% kebutuhan pangan tertentu secara mandiri. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan sebuah paradigma tata kelola yang inklusif. Bukan lagi bersifat top down dari pemerintah saja, melainkan mewakilkan peran serta warga. Nah, sebagai jawaban nyata, lahirlah program Kampung Tani ini. Ini adalah sebuah model gerakan berbasis komunitas mengintegrasikan konsep urban farming atau pertanian perkotaan dengan memanfaatkan perkarangan rumah, lahan kosong milik kelurahan hingga teknologi hidroponik yang kolektif. Selanjutnya, di slide ketiga ini mengenai deskripsi kasus dan peta aktor. Untuk memahami lokus penelitian ini, mari kita bedah deskripsi kasus secara empiris di lapangan. Program ini dikenal secara populer dengan nama program Kasurboyo atau Kampung Sayur Surabaya. Nah, di sini dapat dilihat mengenai deskripsi kasusnya ketahanan pangan Surabaya ini. Nah, yang diinisiasi, program ini diinisiasi dan dikawal oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Surabaya. Hingga periode tahun 2024 hingga 2025 tercatat ada lebih dari 130 kelompok tani aktif yang tersebar di berbagai penjuru Surabaya. Produk unggulan yang dihasilkan sangat variatif dan bernilai ekonomis tinggi, mulai dari sayuran hidroponik, bebas pestisida, budidaya gambar atau budidaya ikan yang ada di sini juga ada terdapat budidaya ikan, hingga penanaman tanaman obat keluarga atau tunggal. Menariknya, program ini tidak berjalan statis. DKPP menggandeng kebijakan nasional Kemendikbudristek melalui skema magang atau MSIB waktu saat itu, di mana mahasiswa ini diterjunkan langsung untuk mengasistensi warga. Selain itu, sebagai wadah hilirisasi produk, diselenggarakan pula Bazar Tani Surabaya volume 1 hingga volume 3 dari tahun pada 2022 hingga 2024.
Selanjutnya ada di slide hal adjacent teori. Sekarang mari kita masuk ke dalam pisau analisis teoritis yang digunakan dalam studi ini. Kami menggunakan dua teori utama studi administrasi publik modern, yaitu co-production dan collaborative governance. Pertama, konsep co-production yang dipelopori oleh Elinor Ostrom pada tahun 1996 dan dielaborasi lebih lanjut oleh Tony Bovard pada tahun 2007. Armstrong mendefinisikan co-production sebagai keterlibatan aktif masyarakat dan pengguna layanan publik dalam seluruh siklus pelayanan publik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi. Teori ini menolak asumsi klasik bahwa masyarakat hanyalah konsumen pasif dari layanan pemerintah. Sebaliknya, masyarakat adalah rekan produsen atau co-producer. Dampak positif dari penekanan konsep ini adalah pengurangan beban operasional anggaran pemerintah, peningkatan relevansi layanan publik dengan kebutuhan lokal, dan yang paling penting adalah tumbuhnya sense of ownership atau rasa memiliki yang tinggi dalam komunitas terhadap program tersebut. Yang kedua, menggunakan teori kolaboratif governance dari Chris Ansel dan Alistair Gass 2007, mereka mendefinisikan kolaboratif governance sebagai sebuah peraturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deklaratif, dan bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik. Selanjutnya, pada slide 5, yaitu mengenai analisis co-production. Bagaimana konsep co-production ini bekerja secara real pada program Kampung Tani di Surabaya? Jadi mari kita analisis lebih lanjut mengenai siklus kebijakan yang berjalan. Yang pertama itu ada perencanaan. Proses perencanaan program ini bersifat top-down, paksaan dari dinas, melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang, di tingkat kelurahan dan RW. Warga bersama RT RW itu mengusulkan lokasi lahan tidur atau pekarangan kosong yang potensial untuk dijadikan kampung sayur, yang kemudian direspon secara cepat oleh tim teknis DKPP Surabaya. Yang kedua, ada pelaksanaan. Pada tahap ini terjadi pembagian peran yang sangat berimbang. Warga secara mandiri merawat tanaman sehari-hari di lingkungan mereka. Di sisi lain, DKPP bertindak sebagai fasilitator dengan memberikan stimulan berupa bibit sayur gratis, instalasi hidroponik, bantuan kolam ikan lele, serta menerjunkan penyuluhan pertanian lapangan atau PPL secara berkala. Yang ketiga, pada tahap pemantauan, disinilah peran akademis masuk. Mahasiswa magang MSIB pada saat itu berperan sebagai jembatan kontrol mereka secara harian, mendampingi kelompok tani, mengamati pertumbuhan tanaman, mendeteksi hama, dan membantu warga dalam memecahkan masalah teknis pertanian perkotaan secara ilmiah. Yang keempat, pada tahap evaluasi dan pemasaran atau evaluation. Melalui event Bazar Tani Surabaya, kelompok tani bersama dinas evaluasi hasil mereka, warga memamerkan produk mereka, dan dari angka penjualan tersebut, dinas secara masyarakat menilai efektivitas program dan merumuskan langkah perbaikan ke depan. Nah, pada insight teoritis yang dapat kita tarik di sini sangat jelas bahwa warga Surabaya bukan lagi objek pasif yang hanya menerima bantuan pangan, melainkan pelaku utama yang memproduksi pertahanan pangan mereka sendiri. Yang selanjutnya ada di slide ke-6, yaitu mengenai analisis kolaboratif governance Ansel dan Gass. Yaitu, mari kita bedah di program ini mengenai model Ansel dan Gass 2007. Kita akan bedah berdasarkan 4 kriteria utamanya, yaitu yang pertama, ada kondisi awal. Nah, pada kondisi awal ini adanya tekanan eksternal berupa krisis lahan perkotaan dan ancaman inflasi pangan menjadi faktor pendukung utama bagi semua aktor untuk berkolaborasi. Surabaya juga memiliki keunggulan berupa modal sosial yang kuat, di mana warganya sudah terbiasa dengan program berbasis komunitas sebelumnya seperti Merdeka dari Sampah, MDS, dan Surabaya Green City atau SGC. Kedua, desain institusional.
DKPP Surabaya berperan sebagai leading sektor dengan menyusun SOP, kerjasama yang transparan bersama kelompok tani, adanya jadwal pembinaan mingguan oleh mahasiswa MSIP, serta penyelenggara bazar tani merupakan sistem akuntabilitas publik yang jelas dan terbuka bagi semua pihak. Yang ketiga, itu adalah kepemimpinan fasilitatif. Figur kepemimpinan yang akomodatif ditunjukkan oleh Kepala DKPP Surabaya, Ibu Anti Sugiarti. Dia dan timnya tidak menempatkan diri sebagai penguasa birokrasi, melainkan sebagai fasilitator dan penggerakan yang mendengar yang aktif bagi kelompok tani. Koordinasi juga digunakan oleh peran koordinator lapangan mahasiswa yang menjembatani kelompok tani dengan ekosistem digital. Yang keempat, itu ada proses kolaboratif. Terjadi komunikasi dua arah yang intensif. Jadi pertukaran informasi ini tidak hanya dilakukan lewat rapat formal di kantor dinas, melainkan melalui WhatsApp, kunjungan lapangan rutin, dan gotong royong fisik di kebun. Para aktor ini saling berkaitan, berbagi sumber daya, pemerintah menyumbang bibit, dan otoritas akademis menyumbang iptek, dan masyarakat menyumbang tenaga serta lahan pekarangan. Jadi dapat ditarik dari kesimpulan pada slide ini, analisis ini menunjukkan bahwa keempat kriteria dalam model Ansel dan Gas telah terpenuhi dengan baik, meskipun tentu masih menyisakan beberapa catatan evaluatif. Slide selanjutnya mengenai capaian dan tantangan. Teman-teman, setiap kebijakan publik tentu memiliki dua sisi mata uang, prestasi yang patut diapresiasi serta tantangan yang harus diselesaikan. Jadi mari kita lihat pada capaian program yang telah berhasil ditorehkan terlebih dahulu. Pada program ini berhasil menghidupkan puluhan kampung sayur aktif di Surabaya secara mandiri dengan cara pangan di tingkat mikro RT atau RW. Yang selanjutnya itu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui transformasi hasil panen menjadi produk olahan bernilai jual tinggi atau UMKM-nya, didukung dengan pemasaran digital melalui media sosial Instagram dan TikTok. Juga beberapa kampung sukses bertransformasi menjadi destinasi ekowisata, perkotaan yang menarik perhatian nasional. Bahkan program ini tuh diakui secara nasional sebagai salah satu model percontohan urban farming terbaik di Indonesia. Namun, tidak boleh menutup mata bahwa tantangan dan hambatan nyata yang dihadapi di lapangan. Yang pertama itu ada koordinasi lintas dari dinas yang masih lemah. Mungkin dirasa masih lemah dan perlu perbaikan. Program ini ketahanan pangan seringkali dibebankan pada DKPP saja, padahal sektor ini juga beririsan erat dengan dinas pendidikan untuk edukasi sekolah atau dinas kesehatan untuk penanganan stunting. Yang kedua, itu ada terjadi penurunan kuantitas kelompok tani yang cukup drastis dari semula yang sekitar 290 kelompok pada tahun 2024 jadi hanya 130 kelompok aktif. Hal ini disebabkan oleh hilangnya motivasi warga akibat kurangnya insentif yang berkelanjutan pasca bantuan tahap pertama itu habis. Yang ketiga itu partisipasi masyarakat belum merata. Beberapa wilayah menunjukkan partisipasi yang dinamis, namun beberapa kelurahan lain justru mati suri dan hanya bersifat formalitas belaka. Selanjutnya di slide ke-8 ada mengenai rekomendasi. Berdasarkan analisis kritis di atas yang sebelumnya, kami merumuskan 4 rekomendasi strategis demi menjamin keberlanjutan program Kampung Tani di masa depan. Rekomendasi yang pertama itu ada formalisasi regulasi program. Jadi pemerintah Kota Surabaya perlu segera menyusun dan mengesahkan peraturan wali kota khusus tentang penyelenggaraan pertanian perkotaan berbasis komunitas formal. Komunitas dan regulasi ini penting sebagai jaminan hukum agar program tetap memiliki alokasi anggaran yang pasti siapapun wali kota atau kepala dinas yang menjabat ke depan. Rekomendasi kedua yaitu ada penguatan koordinasi lintas sektor. Perlu dibentuk forum koordinasi berkala yang melibatkan DKPP, Dinas Koperasi, dan UMKM, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan.
Yang ketiga ada perluasan kemitraan dengan perguruan tinggi. Pemkot Surabaya ini sebaiknya melembagakan kemitraan jangka panjang melalui program KKN tematik atau magang terstruktur dengan seluruh universitas di Surabaya, khususnya kampus kita, yaitu di UPN Veteran Jawa Timur. Hal ini memastikan tersedianya suplai pendamping teknis dan inovasi teknologi pertanian secara berkelanjutan tanpa membebani APBD kota. Rekomendasi keempat itu penerapan sistem insentif yang menarik. Nah, untuk mengatasi penurunan kelompok tani aktif, pemerintah itu juga harus memberikan apresiasi. Insentif ini bisa berupa subsidi air dan listrik untuk instalasi hidroponik, atau kemudahan akses modal usaha mikro atau KUR, hingga pemberian penghargaan tahunan kepada kampung-kampung berkinerja terbaik. Yang selanjutnya itu ada bagian slide kesimpulan. Teman-teman, pada slide ini di akhir ini saya dapat menarik kesimpulan yang dapat kita pelajari dari tugas ini, yaitu adalah kesimpulan pertama, program Kampung Tani di Surabaya ini atau Kasurboyo telah membuktikan secara nyata bahwa pendekatan co-production sangat efektif dalam membalikan paradigma pelayanan publik. Warga kota bukan lagi sekedar konsumen pasif bantuan sosial, melainkan terkait produsen atau producer aktif yang berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas pangan lokal mereka sendiri. Yang kedua itu kesimpulan untuk yang kedua itu kerangka kerja kolaboratif. Governance telah berhasil diimplementasikan melalui sinergi multi pihak antara DKPP, Akademisi Magang MSIB, kelompok tani, dan UMKM. Hubungan kerjasama ini telah memenuhi pilar-pilar penting dalam teori Ansel dan Gas, meskipun aspek koordinasi lintas dinas dan perangkat partisipasi warga masih memerlukan penguatan birokrasi yang lebih serius. Kemudian kesimpulan yang ketiga itu mengenai studi kasus ini memberikan pelajaran berharga bahwa ketahanan pangan di area metropolitan bukanlah hal yang mustahil. Kuncinya terletak pada konsistensi komitmen pemerintah daerah, keterbukaan birokrasi untuk membangun peran dengan masyarakat serta kelembagaan program yang kuat. Untuk slide yang terakhir ini adalah referensi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis, seluruh analisis dan presentasi ini disusun berdasarkan referensi ilmiah yang mencakup literatur tata kelola internasional seperti jurnal Ansel and Gas, Elinor Ostrom, Tony Clifford, serta laporan resmi dari DKPP Kota Surabaya dan penelitian terdahulu yang relevan. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai tugas birokrasi dan governansi publik ini mengenai analisis program Kampung Tani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.